kita akan melihat untuk player of the game jatuh kepada Kaisar yang bahkan ini gak tumbang sama sekali loh. Ya, positioningnya yang bagus banget. Aha. Dari segi item pun udah biasa lah ya, item standar lah untuk Brody sampai di late game. Ya dipakai Immortal, dia pakai Wintalker kayaknya buat nge-end tadi deh. Iya. Karena sebelumnya seinget gua dia pakai Athena Shield ya, atau Rose Gold gitu, Aha. buat nahan tembakan-tembakan Novaria-nya. Tapi Demon Hunter Sword ini yang paling penting untuk Brody menurut gua. Karena di late game Brody perlu banget efek dari Demon Hunter Sword ini buat memakan bagian depan. Ya walaupun memang hitnya Brody tuh sekali-sekali doang, nggak yang attack speed kencang kayak Kari, kayak Cloud. Tapi di AS ini tetap berfungsi loh. Yep. Dia bisa makan depan, yang sekeras apapun lah menurut gue itu bakal bisa hancur sama Brody. Plus juga kan ya dia butuh lebih cepat lagi untuk bisa dapetin 4 stacknya kan. Iya. Kalau dia nantinya ada turn part memory. Tapi ya tanpa tumbang sama sekali. Even pun dia ditabrak sama shell-nya, ya udah dia damage balik aja kan. Dan berkali-kali satu buah abis impactnya dia itu kan ngikut ke badan aslinya si Shell kan. Nyaris banget itu. Nah, Walaupun ya setengah doang lah, kira setengah. Awal tadi sisa seperempat. So kita akan bahas juga nih untuk kita recap sedikit dari game yang pertama, dari highlight. Early game, situasi dari turtle pertama sampai turtle ketiga menurut gue itu dipegang sama EVOS. Walaupun ada turtle yang kecuri. Ya karena balik lagi kan kalau dicuri berarti setupnya atau segala macamnya itu memang dipegang sama tim lawannya kan. Walaupun memang akhirnya nggak dapat untuk objektif. Semuanya berbeda ketika Lord udah mau spawn. Lord udah mau spawn, di situ gue ngeliat Persija. Mereka mulai lupa sama konsep mereka yang dimana sering banget nge-mirror. Mereka sering banget pegang objektif lane jauhnya. Jadi di momen Lord ini mereka join. Akhirnya mereka datang ke team fight-nya, mereka hadir. Dan itu yang memang ditunggu sama teman-teman dari EVOS. Dan lagi-lagi Eddie ada satu buah misplay nampaknya tadi. itu dikeluarin dia sama Brian. Divina Slash kan? Aha. Divina Slash, dan dia pengen pakai skill terus dia lompat ke belakang tembok. Tapi ternyata malah nyangkut. Dan akhirnya nggak bisa ngegeser ke belakang tembok. Fight di Lord selanjutnya, My Kids dimakan. Ya ini pilihan yang paling tepat juga karena bawa Kari, nggak usah takut mau makan yang mana, makan aja. Kari punya damage yang pastinya bisa untuk nge-secure juga. Untungnya masih bisa menangin dari Battle Retribution. Jadi masih ada Lord juga yang bisa dipegang sama teman-teman EVOS. Tapi untuk selanjutnya, masuk di menit 25, Lord yang diambil sama teman-teman Persija itu malah membawa malapetaka bagi mereka sendiri. Iya. Karena mereka terpaksa maju. Mereka terpaksa untuk ngikutin Lordnya, untuk keluar dari daerah teritori defense-nya. Akhirnya ya mereka malah tumbang sendiri. Thanks to Gerald, flickernya yang berani banget tadi. Seandainya nggak kena atau dari Molinanya, sempat flicker atau sempat kabur aja. Kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain sih. Ya. Tahan sih itu. Yap, 26 menit ternyata Lim. Tanpa tumbang sama sekali juga, 100% kill participation dari Levi. 3 sepatu ya, dia ngacir. Ini lepas landas ya. Terbang rendah dia itu sebenarnya. Terbang tinggi. Enggak, kalau tinggi nggak kelihatan terus. Oh ya benar. Cuman ya WJ, di awal gue lihat dia coba screening. Dia coba untuk ngasih badan dia di depan sambil ngebuka vision. Dan secara keseluruhan gue lihatnya sih ngasih space ya. Buat farmingnya Shawl, buat farmingnya Oksigen, ataupun buat Miracle. Tapi kayak kelamaan gak sih? Kayak akhirnya mereka nggak manfaatin agresivitasnya dari Shawl itu loh, yang dimana masih belum pada punya item karena gapnya kan juga nggak jauh kan, kayak sibuk farming terus dari tadi. Simpelnya tuh kayak setiap implosion nih, gue nggak pernah lihat ada skill Follow up. yang follow apapun itu loh, maksudnya astral recall kayak apa kayak gitu kan. Maksudnya kan implosion kan itu ngerapetin banyak orang kan. Ya buang skill ke situ lah gitu loh. Mau apapun lah itu gue nggak pernah lihat, apalagi Shawl. Soalnya nggak ada burst juga nggak sih? Iya, maksudnya kayak apapun itulah, do something gitu loh ketika udah implosion dapat. Entah memang miskom karena WJ dapetin momennya, teman-teman yang nggak ada, atau teman-teman yang udah ada WJ-nya nggak dapat momen. Kayak gitu terus kejadiannya. Dan akhirnya ya memang EVOS bisa manfaatin kesalahan-kesalahan tipis yang dilakukan sama Persija buat ngebalikin keadaan. Gerald full damage, ada Winter Truncheon juga sih untuk safety-nya, tapi kayak 4 item damage-nya ini loh yang paling penting. Genius, Divine, Holy, dan Lightning Truncheon. Biasanya sepatu ganti Bloodwing juga bisa masuk sebenarnya. Tapi Rich Guy by GoPay jatuh kepada Kaisar. Karena memang dia nggak tumbang sama sekali, dia well farm juga. Dan dia nggak jadi celengan buat musuh gitu, karena nggak ke shutdown kan. Iya, ya, tugas untuk dapetin kill ke dia sebenarnya tugasnya Shawl. Yang agak susah ya, karena dia punya corrosive strike-nya kan. Itu yang bikin dia safety banget dari Hanzo. Make it sebagai sandbag-nya 200.000 damage taken-nya nih. Wow, ya dia bonyok sama Kari sih tadi di depan. Sama Miracle, tapi the carry-nya masih ada di Oksigen. Ya dengan pokingan damage-nya sampai 100.000 ternyata. Bahkan jauh banget nih sama total damage yang diberikan sama teman-teman EVOS lain atau Persija lainnya. Nah ini membuktikan kalau Novaria-nya sebenarnya ada kerasa kok Novaria di game tadi. Memang sayangnya nggak pas aja momennya. Yap. Ya dan game panjang ya. Di game pertama ini tarik ulur ya memang
sang Raja Rimba ini juga menunjukkan siapa yang akan berkuasa di hutan ya. Iya. Tapi masih game pertama. Masih game pertama, Macan Kemayoran masih bisa bangkit. kita best of 5 loh. Bener, best of 5 ya. Bisa jadi 1 sama dulu, 2-1, 2 sama, sampai akhirnya 3-2 baru selesai. Jujur di game pertama gue rasa Persija lumayan all in loh. Dia keluarin cheese pick-nya, strat rahasianya itu di game pertama. Hanzo-nya ini langsung keluar. Yap. Next-nya mungkin dia bermain dengan hero-hero nyaman aja. Oke, tapi begitu pun dari EVOS gak sih? Kayak ada Fredrin yang superior banget sekarang. The one and only sih Freddy menurut gue. Iya, Karena abis Matilda ini tuh di-ban belum ya? tentu lepas. Terus abis ini Fredrin di ban guys. Bisa jadi. Tergantung first pick second lah. Kalau dia first pick mungkin bisa di-ban. Kalau seandainya dia di second pick. Kalau dia ban Fredrin berarti resikonya ya antara Matilda, Nolan atau Joy. Oke. Wah, oke. Tapi ya ini menunjukkan benar. So kita akan lihat juga untuk player of the game, Xiao. Mhm. Sang split pusher ya dari Link-nya tadi. Ini bisa mainin laning sampai kayak gini sih udah oke lah. Dia tahu banget kapan dia harus datang. Memang agak ada sih telat-telatnya dikit tadi. Tapi keterlambatannya Xiao ini menurut gua nggak separah sama decide yang dilakukan sama EVOS tadi. Mereka masih ada celah yang lebih besar lah daripada celahnya dari Xiao ini. Mhm. Agresivitasnya oke, temponya oke, terus kayak timing untuk split pushnya oke. Mungkin mekaniknya aja sih ya, mungkin belum terbiasa lagi kayaknya main Link. Iya, karena udah jarang ya. Di rank aja kita Banget. jarang banget dong ngeliat Link. Kecuali ada itu loversnya, Tadi Ada- coversnya dipisah. ada bunganya. Mhm. Kalau ada bunganya ada, lu lihat Link Angela tuh telan sono Linknya cuman jungle terus seumur hidup. Sampai game kelar. Tapi EVOS juga suka banget main 2-1 loh. Kan tadi yang dibilang di Iya, dari tim head to head kan kelihatan. Total game dia 9 dari 3 match, berarti semuanya 2-1. 3-2 kan. 3-2 mungkin banget kalau misalkan nggak terbaca strat dari Persija, dan gue nggak tahu kan di game ketiga EVOS gimana. Tapi kalau seandainya gue draft di EVOS, gue akan kasih hero laning management, bodo amat apapun yang terjadi. Oke. Tapi ini recap apa yang terjadi di game yang kedua ya, karena kita agak banyak melihat agresivitasnya Maykids untuk mengutilize Leomord ini. Iya ya, itu yang gue bilang tadi. Mungkin memang benar sih yang kata Amul, konsepnya mau pakai Alpha yang dia tiba-tiba kena ban Alphanya terus dia panik, dia nggak ada hero lagi. Cuman ya itu dia, agresivitasnya bener-bener nol. Mereka pakai Leomord Angela, berarti ya kita tahu niatnya buat apa? Buat kill. Niatnya buat apa? Buat dominasi early. 5 kill menurut gue bukan dominasi early sampai menit ke-10. Bahkan sekalian mending pakai Martis, colok-colok sendiri nggak usah bawa Angela. Iya. Bisa lebih galak gitu kan, dan mandiri. Masalahnya kalau itu tadi gue sempat jelasin kalau jungle assassin ini susah karena itu early-nya itu dia bakal ditabrak terus-terusan. Tapi kalau udah masuk ke mid game, dia udah nggak susah. Dia udah nggak kalah dari segi apapun. Dia menang mobilitas, dia menang tempo segala macem. Dan itu yang terjadi. Jungle assassin dipakai sama Persija nggak ditabrak di awal dan akhirnya ya jelas tempo dipegang. Justru gue rasa malah Miracle yang dari tadi dikejar-kejar gitu kan, yang dari tadi susah banget buat selamat. Walaupun ya akhirnya offset juga kan, jadi ada pertukaran lah untuk teman-teman dari EVOS, dia dapat kill juga. Tapi yang jadi masalah bukan cuma dari segi point killnya doang. Akhirnya keputusan akhir dari teman-teman Persija pun menurut gue lebih oke. Dia bisa tetap berlima dengan adanya Lord yang hadir. Ini udah susah banget buat di defense memang karena bagian belakangnya ditabrak. Dan terakhir tuh 3 wave. 3 wave minion yang menurut gue udah nggak bisa di defense lagi. Lihat ini nih, kalau sampai nggak immortal WJ-nya, lihat. Minionnya udah ditahan di depan tuh. Ke defense. Ke Karena defense kan itu. gak ada minion masuk kan. Iya, sisa 1 katapult di atas yang udah ketahan. Belum masuk buletan. Damage-nya gak ada gitu ke base. Itu untung banget WJ itu. Kalau nggak kayaknya Persija rusak sih harusnya mentalnya itu. Ternyata Kaiser gak pakai firmness, dia pakai swift. Pakai Swift ya. Iya, dia pakai attack speed. Di turn pertama ini settingan carry tank, iya kan? Settingan carry tank. Tapi kalau ngomongin build udah nggak build tank. Dia buildnya ke arah full damage, bahkan nggak ada item defense sama sekali kalau nggak salah. Apakah ada respect Athena nanti kita lihat juga. Tapi konsep dari Angela ini yang nggak masuk untuk EVOS ya. Belum masuk lah untuk sampai saat ini. Mungkin kombinasinya perlu cari yang lain. Jujur memang dia cuma bisa sama Leomord sih. Tadi sempet sama Kaiser. Tapi kurang efektif menurut gua. Iya sih. Karena Leomordnya jadi tipis. Soalnya Leomord full damage kan. Iya, harus full damage dia. Karena Kaisernya butuh posisi. Kalau ada Angela gitu kan dia mau gak mau harus deket. Harus maju kan. Heeh. Kena zaman force beres. Cuman memang Harit ini paling nyusahin pas lawan Kari memang. Kari itu nggak bisa apa-apa lawan Harit. Apalagi Vengeance kan.
Makanya tadi kan Prayonya mereka menangin match di XP-nya kan, match up dia ngambil Xbox. Xbox buat Valentina. Nisa. Iya. Valentina itu yang Ya Cloud-nya itu loh, jadi kombinasi Cloud Angela yang kita tahu ngeri banget itu gak ada. bener. At least Iritel gak sih? Lawan Harit loh, maksudnya ya Iritel masih bisa sambil lari-lari nembak sambil kabur-kabur. Kalau Kari udah pasti buang spell dan spellnya purif. Ya udahlah, di zaman Force cuma bisa berdoa dia. Berdoa Haritnya nge-lag sama berdoa Haritnya miss mekanik. Sama Maksudnya berharap. Ya benar. Oke. Dan kita akan melihat dari post game statsnya. Rich Guy by GoPay masih untuk Kaiser walaupun dalam keadaan ya kalah. Dia soalnya yang defense tadi. Iya. Dia yang defense. Dan dia nggak tumbang gak banyak kan. Iya, dia jarang tumbang juga. Walaupun Purify ya. Karena memang tadi Miracle-nya juga dikejar-kejar balik. Yang bisa nge-kill Kaiser tuh menurut gue Miracle. Tapi Miracle-nya juga ditabrak abis-abisan sama teman-teman EVOS. Jadi ya udahlah, sama-sama aman lah hitungannya. Miracle malah yang rugi. Tapi untuk Oxygen ternyata menjadi the carry. Spam skill-nya. Dia bisa kontrol juga tadi dari semua teamfight yang ada. Presisi dari skill-nya juga bagus banget. Targeting-nya juga oke. Dan Brian yang jadi sandbag. Ini dia yang ditarget sama Oxygen. Viraganya pecah udah nggak bisa apa-apa lagi. Iya, jadi dia nahan damage banyak banget kan. Kayak dia pede banget buat kena dari WJ-nya juga. Ya udah komit aja Brian yang gak save the best for the last gak sih? Bisa jadi Save strats. The Makids yang keluar menjadi player of the game. Full damage ya, masih pakai War Axe loh. Biasa gue ngeliat Lancelot di akhir-akhir tuh udah nggak pegang War Axe. Karena War Axe ini butuh stack 6 baru dia bisa ngasilin damage yang gede. Dan Lancelot dia nyari stack 6-nya War Axe ini keburu mati biasanya. Tapi kecuali mau di fight di Lord mungkin ya. Di daerah Lord itu biasa ada jungle kan. Ada jungle atau kayak dia memang nge-poking di depan. Itu battle conditionnya masih tetap nyala biasanya dari War Axe. Nah kalau udah mulai pengejaran atau nabrak-nabrak biasanya ganti. Hunter Strike itu lebih gampang di-trigger efeknya daripada War Axe. Tapi ya dengan War Axe juga masih tetap sakit jelas. Blood of Despair, Malefic Roar, si Halberd, Endless Battle ini udah paket lengkap item yang memang sakit banget buat Lancelot. Kalau memang mau lebih sakit, War Axe ganti BOD lagi. Itu udah joss. 2 BOD ya? 2 BOD atau ya kalau memang mau pendek Hunter lah. Hunter juga oke. Oke, dan kita bakal recap apa yang terjadi ya, karena gamenya panjang banget dan kita bakal rangkum. Karena sebetulnya banyak momen-momen yang miss sih. Makanya, nih. Yang ini ke sini, yang ini ke situ. Iya kan, pertempurannya kebagi jadi 2 sisi. Dari awal itu udah jelas kejadiannya. Yap. Terus, ya namanya juga dua-duanya assassin, nggak ada yang mau setup ke arah turtle. Turtle-nya tuh dibiarinin aja dulu, dikasih XP-nya yang setup. Udah jelas sering banget terjadi. Dan selalu bisa membalikan keadaan. Sebenarnya dari EVOS duluan loh, yang sering balikin keadaan. Jadi momen yang dikejar-kejar gitu kan, tiba-tiba dia balikin, ada yang sekarat tiba-tiba dikejar balik, itu selalu dibuka sama EVOS. Tapi sekalinya pengen dapetin momen itu dan gagal, lihat, make it salah perhitungan karena apa? Flash of the Oasis. Flash of the Oasis yang nyala ke arah Shell tadi membuat make it nggak jadi dapetin kill dan akhirnya ya make it yang di punish juga. Blunder dari make it dibalas blunder dari Shell. Yang dimana akhirnya Shala yang maju juga sama seperti Makids. Mungkin miskalkulasi juga adanya Detona yang bisa cancel dari ritmenya sebelum dia masuk di stack yang ketiga. Jadi nggak bisa ngelepas karena nggak immune sebelum stack ritm yang ketiga. Itu yang dimanfaatkan sama teman-teman dari EVOS. Next, lanjut lagi. Blunder yang dilakukan sama teman-teman Persija. Mereka maju di bagian depan tapi salah perhitungan. Sehingga ada yang lagi mundur, ada yang lagi maju lagi. Dan still, Lord untuk EVOS, JRL. Ini yang memang menjadi poin penting banget sih. Karena Makids-nya pun tadi nggak bakal sempat untuk datang. Setelah Lord-nya secure, ya berarti Makids bebas untuk maju. Dia udah pede, udah nggak ada lagi objektif. Dan ini sing-sing ini yang gue maksud. Dari tengah dia datang ke minion bawah, langsung ke depan mukanya Joy. Shell-nya hilang, langsung. Game ketiga juga hilang buat Persija. Yap, 34 menit ya. Semakin sore semakin panjang gamenya. Yap. Naik terus loh. Makin naik. Memang durasinya tuh sekitar, pokoknya setiap game tuh naik 6 lah. Naik 5 atau sampai 6. Pokoknya di atas 20 aja. Iya. Tapi jujur nih Persija, mereka harus reset sih. Temponya tadi udah sempat mereka pegang, tapi mereka sendiri yang ngasih celah. Gue jujur ngeliat EVOS tuh, chance-nya EVOS di awal tadi udah kecil. Di mid game lah. Mid game tuh EVOS udah agak fall off banget. Hampir bisa dipegang sepenuhnya sama Persija, tapi akhirnya mereka buka celahnya mereka sendiri, akhirnya EVOS yang bisa pegang kendali. Tapi itulah competitive scene, itulah Mobile Legends. Ya. Ada satu buah misplay, dijawab dengan move yang bagus, ya akhirnya misplaynya itu bakal jadi senjata makan tuan. Dari emblem sebenarnya nothing special ya. Inspire, cooldown untuk Gord-nya. Rata-rata Gord ini setelah muncul dari Rebellion waktu itu, yang MPL ya, yang Rebellion MPL, semuanya pakai Gord, pakai Inspire.
Tadinya gue ngeliat masih pakai agility. Apalagi Sans. Oh, Sans satu-satunya kayaknya yang sering juga pakai agility tanda pertama. Jadi 2 lari untuk guardnya. Tapi untuk emblem ya biasa lah ya. Namanya emblem cocok-cocokan kadang sama tergantung matchupnya juga. Jadi nggak bisa semua dalam kondisi yang sama. Pantesan WJ tadi nggak terlalu keras ya, dia pakai emblem support. Di awal kelihatan dia nggak terlalu strong banget dan dia nggak pakai bargain hunter. Di talent kedua biasanya Mino juga rata-rata beberapa kali gue lihat pakai diskon di talent keduanya. Dari segi item udah jelas, udah full item, masuk di menit 34 semuanya udah full item. Udah ada yang nyeker malah. Iya, bahkan WJ Satorunya juga udah full item. Iya. Udah jadi banget semua itemnya. Dan kita akan lihat nih untuk 34 menit dari juganya Buset, by GoPay ada di Maykits. tapi 34 menit 800 tuh tinggi banget loh. Iya, kemarin ada yang game terlama itu kalau nggak salah hampir 900. Wow. Tapi nggak ada ngalahin Hazel ya. Nggak 1000. ada. Hazel waktu di yang satunya lagi 1100 lebih. Iya kan? Iya, karena itu game cepet soalnya. Iya, iya. Game cepet, jadi GPM-nya juga masih tinggi banget. Dan sekarang 800. Iya, coba aja 800 dikali 34 berarti tadi ya. 34. Memang hasilnya akan gede banget. Karena memang Maykits juga yang pegang landing jauh sempat beberapa kali. Jungle tuh selalu nggak pernah ada, selalu diambil semua sama Maykits. Memang dia bersih banget anaknya. Dan untuk the carry-nya masih ada di Gerald. True damage yang dihasilkan dan spam skill membuat Gerald akhirnya tetap keluar jadi the carry nih. Sementara untuk sandbag-nya jelas ada di Brian. Gue tadi sempat mikir ada Eddie yang jadi sandbag. Tapi ternyata Eddie nggak sekuat Brian ya. Dia langsung tumbang sih memang kalau di all in. Ya. Ini Soalnya Brian damage. sandbag banget lah dari tadi ya kita Banget. lihat ya. Oh, yes, dan player of the game di game yang keempat jatuh kepada Rower. Kaisar ini dia nih. Windtalker di Hunter Sword. Dia main kritikal ya. Haskell Windtalker bersekar. Iya sih, sakit juga sih. Cuman gue nggak tahu kenapa ya. Kalau misalkan kalian ingat ada satu buah nama dari luar namanya Mobazen. Nah, Dia selalu pakai Trinity dan gue rasa Trinity lebih worth. Entah kenapa lebih worth. tapi gini aja dia. Sakit Roger nggak? Ya anggapannya itemnya apapun selama tag itu akan sakit loh. Oke. Apapun. Tapi tadi dia tech speed-nya juga udah kenceng kok. Kan Nah, tadi. kalau pakai Trinity bedanya dia pakai human form yang kayak gue bilang. Jadi pertama kali sebelum dia maju itu dia jadi serigala dulu. makanya dia lebih banyak tadi langsung transformation kan. Iya, makan-makan pakai serigala kan. Baik, walaupun ada sedikit ya tadi flicker-flicker yang hampir saja Iya, membuat Evo adrenalin rush. kepleset ya. Tapi ini dia recap di game yang keempat. Betul. Dari awal gue ngeliat WJ yang bekerja sama tadi kan dengan Oksigen. Wah, ini game bisa early-nya dipegang Persija banget nih. Mana jungle-nya juga Martis kan. Jadi gue pikir kayak wah ini over snowball nih, Lilia, Glow, Martis. Dia bisa ngacak-ngacak bertiga. Dikasih space farming buat Miracle, nanti Miracle-nya ikut join. Lane-nya dipegang sama Eddie. Tapi semuanya nggak bisa berjalan mulus segampang yang gue bilang tadi. Karena nyatanya memang dari EVOS juga nggak ngasih celah sama sekali. Maykits sih yang paling penting. Karena Maykitsnya tuh nabrak ke Eddie terus-terusan. Nah itu dia. Tumbangnya Eddie cuma sekali tadi sampai ke mid game. Tapi ya sekali tumbang dan sisanya tuh banyak yang sekarat mundur. Dia kalah XP, kalah item lagi. Sampai akhirnya ya Brian bisa ditinggal. Nggak perlu dibantu lagi, Brian udah menang. Nah itu nih ya, satu. Nah dia tuh Nggak mau nyampe ngejar. Oh itu. dia konsil. Iya, lagian range-nya pun nggak akan nyampe. Tadi Lycan Punch tuh nggak jauh. Ya. Yang bikin Lycan Punch jauh tuh, dia baru mau lompat, orangnya tuh ngejauh. Jadi kelihatannya tuh kayak lompatannya jauh banget. Padahal mah nggak sejauh itu juga. Cuman ngikut aja ya. Satu gua miss. Ini gua masih berpikir kayak mau ngapain Eddie ya. Gue lagi nyari, dia mau motong mid kayaknya. Tapi dia nggak hitung tiba-tiba lotnya udah hancur. Dan tiba-tiba dianya nge-show atau ngeblank mungkin bisa jadi juga. Dan itu yang harus segera dihilangkan nih. Kebiasaan-kebiasaan kayak gitu dari Persija yang nggak boleh ada lagi sih. Oke, 20 menit ternyata tercepat ya di match kali ini. Iya. Untuk Persija sama EVOS tercepat sih 20 menit. Bener. Dari segi emblem nggak ada yang aneh. Lagi-lagi dari Eddie. Dia menggunakan emblem fighter. Quantum lah bedanya ya. Quantum charge. Pakito ini bebas sih sebenarnya. Bisa quantum, bisa lethal ignition. Tapi kalau dari segi build 3 penetrasi. Ini udah sering banget gue lihat. Item 3 penetrasi. Pakito terus pakai si Halbert juga. Satu item defense-nya biasanya Immortal. Nah ada juga kemarin pakai Oracle. Jadi gonta-ganti lah. Immortal bisa ganti sepatunya. Tapi kali ini anti Quiras. Karena lawannya juga Roger sama Benedetta kan. Yang sakit-sakit banget lompatannya. Itu bisa diminimalisir sedikit. Sama seperti Benedetta. 3 item penet juga yang dibuild. Bedanya untuk item defense-nya lebih komplit. Karena lebih tajir juga ya. Dia ada Brute Force, Athena Shield. Dan ada Immortal juga. Main safety. Snowball yang gagal di awal membuat Shell juga nggak dapetin kill yang oke. 1-4 untuk Martis.
lumayan fail sih. Mhm. Itu dampak dari Martis sekarang yang udah under banget memang. Makanya kita udah jarang banget ngeliat Martis kan. Iya. Tujuan Martis dipakai menurut gue ya untuk beberapa orang yang udah gue tanya juga sebenarnya. Biar jungle gue nggak ditabrak aja. Iya. Karena udah nggak bisa ngarep Martis snowball di awal. Ya, oke. Tapi ya kita akan melihat untuk post game statistiknya seperti apa. Rich Guy lagi-lagi by GoPay jatuh kepada Kaiser. Terus ya cold laner memang rata-rata nih yang dapetin ini. Rich Guy by GoPay pastinya 755 dari kondisi win oke lah. Itu farming di awalnya juga lumayan oke. Dia dapat kill juga tadi. Tapi the carry tetap masih ada di Novaria nih. Novaria yang dari tadi nggak terlalu kelihatan tapi memang ternyata tembakannya tuh selalu on point. Astral Spear-nya, Astral Echo-nya itu yang ngebuka vision juga, deny rotasi dari teman-teman Persija. Sementara Maykits yang menjadi assist terbanyak, best wingman ya itu selalu ada Maykits. Di landingnya Eddie itu yang harus di notes, itu note banget sih karena memang Eddie-nya jadi bener-bener kelihatan banget berbeda lah dari game yang sebelumnya. Iya ditahan ya. Apalagi Eddie pakainya kan Pakito. Kalau di game sebelumnya mungkin dia Terisla nggak ada masalah dia ditabraknya tadi. Oke. Tapi 4 game panjang ya, tapi kita juga akan memiliki adanya player of the match. Akan jatuh kepada Maykits. Iya. Kalau ngomongin soal dari player of the game mungkin di game tadi masih Kaiser ya, dia eksekutornya lah. Yep. Tapi secara keseluruhan dari game pertama sampai game keempat, bahkan di game kedua pun itu Maykits yang paling berpengaruh. Iya dan yang paling stabil lah ya. Iya. Di game kedua Maykits tuh berpengaruh untuk Persija mendapatkan kemenangan. Bener dong. Ya Leomord di awal farming kan gue bilang pakai Isan sih. Iya. Ya bener gak sih? Leomord buka ulti nggak ngapa-ngapain. Itu Itu dia. Nah, makanya dia Gak apa-apa, berperan gak apa-apa. juga untuk kemenangannya Persija. Tapi di game ketiga dia berperan jelas Lancelotnya tadi. Di game terakhir juga Baxianya rotasinya bagus banget. Satu buah misplay aja tadi di game kedua dan sangat-sangat cocok untuk menjadi player of the match. Wow.